Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, ananda soleh-soleha hebat ibu. Semoga ananda soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Ananda ibu, untuk pembelajaran MTK hari ini kita kembali mengulang tentang kecepatan. Kita akan mengkonversi satuan kecepatan ya nak ya. Sebelum itu agar lebih berkah kita buka dulu dengan membaca basmalah. Hayabina nafta darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mengkonversi satuan kecepatan sudah ibu sampaikan dalam video. Hari ini ibu akan coba mengulang kembali dengan cara menuliskannya ya nak ya. Jadi untuk satuan kecepatan ini, satuan internasional kecepatannya yaitu meter per second atau meter per detik ya. Namun banyak juga turunan-turunan untuk satuan kecepatan, salah satunya seperti kilometer per jam, meter per detik, kilometer per menit, dan lain-lain. Nah, kenapa kita belajar tentang mengkonversi satuan kecepatan? Karena bisa jadi di dalam soal antum diminta dalam soal dalam bentuk misalnya kilometer per menit atau bentuknya menjadi meter per detik. Nah, jadi kita coba bahas bersama ya nak ya. Silakan disimak. Kita coba bahas nomor 1. Jadi, untuk soal nomor 1, 36 km per jam. Yang perlu antum ketahui adalah itu sama dengan 36 km per 1 jam. Seperti pengertian kecepatan, jadi kalau 36 km per jam itu artinya jarak 36 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, bagaimana kalau 36 km ini kita konversikan ke bentuk meter per detik? Nah, bagaimana caranya ananda soleh-soleha? Seperti yang sudah ibu jelaskan beberapa hari yang lalu, jadi kita ubah per satuannya masing-masing. Nah, langkahnya seperti ini. Berarti kilometer diubah ke meter, ya, kilometer diubah ke meter, kemudian jam diubah ke bentuk detik. Oke, coba kita cari ya. 36 km ke meter. Nah, kita pakai tangga konversi. Berapa kali turunnya? 10, 100, 1000. Berarti 36 dikali 1000 meter ya. Kemudian 1 jam ke detik. Jam ke detik berapa? 3600 ya, berarti 1 dikali 3600 detik. Berapa hasilnya? Kita kalikan 36.000 per 3600. Ini meter, ini detik. Oke, kita bisa mencoret nolnya ya nak ya. Kita bisa mencoret kali ini sama-sama 36. Kita bisa coret nih 3600, kita coret 3600-nya. 3600 dibagi 3600 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah berapa? 10 meter per detik. Ya. Jadi hasilnya adalah 10 meter per detik. Artinya jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Itu cara mengkonversi kilometer per jam menjadi meter per detik ya nak ya. Kita ubah persatuannya, persatuan panjangnya atau persatuan jaraknya dan persatuan waktunya. Fahim tum soleh-soleha untuk contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini kebalikannya ya. Oke, untuk nomor 2 soalnya adalah 10 meter per detik diubah ke kilometer per jam. Ini sebaliknya ya, dari nomor 1 kita tulis 10 meter per detik itu diubah ke kilometer per jam. Nah, sama seperti tadi, nilai 10 meter per detik itu artinya jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik ya. Kita ubah ke kilometer per jam. Artinya sama seperti tadi,
kita ubah persatuan jaraknya, berarti meter ke kilometer, detik ke jam. Bagaimana caranya? Berarti ini dalam bentuk pembagian ya nak ya, meter ke kilometer. Kalau tadi kilometer ke meter dikali 1000, berarti kalau naik 10, 100, 1000, kita bagi 1000. Berarti kita bisa tulis di sini 10 meter per 1 detik sama dengan, nah kita tulis berarti 10 dibagi 1000. Nah, kemudian dibagi lagi di sini. Dibagi lagi 1 detiknya berapa? 1 detik ke jam. Berarti kalau 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Berarti kalau 1 detik sama dengan 1 per 3600. Berarti di sini dibagi 1 per 3600 ya nak ya. Nah, agar antum tidak bingung, ini kita ubah seperti ini saja. 10 per 1000 dibagi 1 per 3600. Nah, berarti permainan pecah-pecahannya, pecahan-pecahannya kemarin nih kita ulang lagi nih di soal kecepatan ya nak ya. Jadi, bagaimana caranya? Kita bagi 1 per 1 dulu. Berarti 1 per 100. Nah, antum masih ingat kalau bentuk pembagian? Berarti pembagian itu sama dengan perkalian, kemudian pembaginya dibalik ya, berarti 3600 per 1. Nah, ini bisa kita kalikan ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Artinya 1 dikali 3600 adalah 3600 per 100 dikali 1, 100. Nah, nolnya bisa kita coret. Hasilnya adalah 36 km per jam. Nah, berarti sama ya nak ya. Kalau tadi di nomor 1 nilai 36 km per jam adalah 10 meter per detik. Berarti kalau mencari 10 meter per detik ke jam, hasilnya 36 km per jam. Jadi hasil nomor 1 ini sama dengan hasil yang ini ya. Fahimtum soleh-soleha. Itu untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Mengubah kilometer per jam menjadi kilometer per menit. Oke, kita tulis soal nomor 3. 120 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit. Nah, caranya sama seperti nomor 1 dan 2 tadi ya nak ya. Jadi untuk 120 km per jam ini artinya jarak 120 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, kita ubah ke kilometer per menit. Nah, antum di sini yang harus teliti. Perhatikan mana yang harus dikonversikan dan mana yang tidak. Coba perhatikan. Ini kilometer, sama-sama ke kilometer, berarti tidak dikonversikan. Berarti dia tetap 120 km. Kemudian antum cek lagi yang nomor 2. Pengkonversian waktunya 1 jam ke menit. Nah, berarti ini yang harus antum konversikan. 1 jam berapa menit? 1 jam itu adalah 60 menit. Artinya untuk mengubah jam ke menit, antum 1 dikali 60 menit. 120 km per 1 dikali 60 menit. Hasilnya berapa? Antum bisa coret 0 di belakangnya. 12 bagi 6? Ya, hasilnya 2 km per menit. Nah,
Jadi itu ya nak ya, di dalam soal adalah antum perlu diketahui soalnya seperti apa, kemudian yang ditanyanya dalam bentuk apa, kilometer per jam kah, kemudian meter per detik kah, atau kilometer per menit. Jadi semuanya adalah bergantung soalnya. Antum harus teliti dan memahami isi soal tersebut. Semoga fahim tuh ya nak ya. Kalau belum fahim boleh chat ke ibu dan kita diskusi bersama agar berkah. Kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan membaca hamdalah hayabina nakhtatim bi qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.